Selamat sore para hadirin sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya hari ini sehingga kita dapat mendengarkan pidato saat ini. Para audiens yang saya hormati, pertama-tama perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Verena selaku bagian accounting dari perusahaan ini. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan pidato terkait topik kenaikan BBM yang telah terjadi saat ini. Tujuan pidato ini adalah untuk menyadarkan berbagai hal mengenai isu yang telah terjadi saat ini. Pada pertengahan menuju penghujung akhir tahun ini, kita disuguhi kabar yang cukup mengejutkan. Apa itu? Yaitu kabar kenaikan bahan bakar subsidi yang diberitakan oleh media. Banyak hal yang telah terjadi setelah kabar ini tersebar di seluruh Indonesia. Lalu, apa yang menjadi permasalahannya? Yang pertama-tama ada apa dengan kenaikan BBM ini? BBM subsidi mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Harga Pertalite yang semula dari Rp7.000 menjadi Rp10.000. Begitu pula harga solar dan Pertamax, yang dimana harga Pertamax yang awalnya Rp12.500 kini menjadi Rp16.000. Bahkan, harga BBM non-subsidi pun mengalami kenaikan per 20 Desember ini. Kenaikan BBM tersebut terjadi dengan jenis Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Ada banyak hal yang menjadi faktor penyebab mengapa hal ini bisa terjadi. Hal yang paling utama adalah karena bahan bakar ini merupakan subsidi, maka ada kemungkinan harganya akan terus semakin naik. Selain itu, penyebab lainnya adalah kondisi global saat ini yang salah satunya sekarang masih terjadi yaitu perang Rusia dengan Ukraina. Perang tersebut juga mempengaruhi kondisi ekonomi global. Lalu, apa dampak negatifnya? Dampak negatif yang paling terasa adalah pada kenaikan harga bahan pokok. Contohnya adalah harga cabai per kilogramnya naik dari yang Rp50.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Selain dari segi harga bahan pokok, kenaikan ini juga berpengaruh pada kontribusi sektor transportasi yang menurun menjadi minus 15,04%. Karena daya beli masyarakat yang rendah, hal tersebut dapat menimbulkan inflasi. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi per bulan ini adalah minus 2,07%, dan angka tersebut masih bisa bertambah. Selain dampak negatif, kenaikan ini juga memberikan dampak positif. Berdasarkan jurnal penelitian, harga minyak goreng curah berdasarkan perhitungan statistika menurun hingga 20%, walaupun ada kenaikan sebesar 7% di beberapa tempat. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kenaikan harga BBM subsidi malah menurunkan harga minyak goreng curah. Setelah mengetahui dampak dari kenaikan harga BBM ini, lantas kita sebagai manusia harus bagaimana? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Pada masa-masa sulit seperti ini yang dibutuhkan adalah bukan masyarakat nominalis, melainkan masyarakat substansialis yang dimana pengeluaran bukan berdasar pendapat, melainkan berdasarkan situasi sekitar. Selain itu, hal yang bisa kita lakukan adalah mengurangi pengeluaran konsumtif dengan lebih berhemat. Kemudian memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Kita juga bisa mengurangi kegiatan yang tidak perlu atau menggunakan metode transportasi umum. Sedangkan respon pemerintah terhadap permasalahan ini adalah pemerintah membuat program pemberian bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang berdampak. Kesimpulan dari pidato ini adalah kenaikan harga BBM subsidi yang terjadi sekarang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Namun, di balik hal tersebut, saya pribadi mengajak para audiens agar lebih bijak dalam mengatur pengeluaran agar tetap aman bertahan di situasi seperti ini sampai keadaan kembali normal. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.